kita punya nonot. Sebenarnya yang hadir itu adalah Tuhan itu sendiri melalui diri Yesus, ya. Dan tentang kelahiran Yesus itu kan sudah dinubuatkan melalui malaikat Gabriel, dia datang kepada Maria. Bagaimana mungkin hal ini terjadi sementara saya tidak bersuami? Dan jadi malaikat Gabriel ini sebenarnya Roh Kudus atau beda oknum lagi nih? Malaikat ya malaikat. Apa pemahaman Anda tentang malaikat dalam Al-Quran? Oh, saya pikir Roh Kudus itu atau hantu suci itu yang turun itu Tuhan juga kan, Tritunggal itu kan Bapa, Roh Kudus sama Yesus. Malaikat itu adalah malaikat-malaikat orang-orang kudus yang hidupnya di surga. Ya, kalau Anda misalnya malaikat Jibril, malaikat siapa dalam pengertian Muslim, ya itulah malaikat Gabriel. Waalaikumsalam. Keimanan kami. Ya, jadi Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, ya. Dan jadi dia bukan Tuhan ya? Roh Kudus. Malaikat Tuhan. Saya bingung nih. Ya, silakan Bang. Artinya gini, kalau memang Anda punya pemahaman ya, penjelasan saya Anda tidak terlalu paham, ya silakanlah. Mungkin ada referensi lain yang akan lebih menerangkan ke Anda tentang. Bukan abang bilang kan yang turun sama Maria itu malaikat Jibril, malaikat Gabriel. Sementara sepemahaman saya si malaikat Gabriel ini kan Roh Kudus juga. Roh Kudus itu Tuhan juga. Satu hakikat juga kan? Atau pihak lain lagi nih? Iya, Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Maria sehingga dia mengandung yang namanya Yesus. Oh, itu Roh Kudus yang ada di Maria sekarang. Dikit Bang Jibril, jadi Silakan. proses dari zigot menjadi zigota terus menjadi janin itu akibat dari Roh Kudus atau gimana ini? Penjelasannya harus dari awal, itu tidak bisa langsung di situ. Ya, kan Yesus itu kan nggak mungkin Maria itu langsung gelembung, kan ada prosesnya selama 9 bulan dari zigot. Ya, Bang Datuk, kalau begini ya, kalau pemahaman ilmu pengetahuan kita bahwa bayi itu terbentuk dari zigot atas hubungan suami istri dan melalui proses perkawinan. Ya betul, itu ilmu pengetahuan kita. Tetapi bagi Tuhan itu adalah dia bekerja seperti yang disampaikan oleh Mas Jibril tadi, bahwa Tuhan itu tidak bersandar. Dia mau apa saja dia mau untuk hal-hal yang proses Yesus ini, Bang Lenot, ya proses Yesus ini dalam tubuh Maria. Ini prosesnya langsung firman menjadi manusia gelembung terus, ataukah ada prosesnya selama 9 bulan seperti kita manusia ini? Ya, saya pikir Maria melahirkan prosesnya seperti manusia. Dia hamil 9 bulan baru melahirkan. Tiba waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Melahirkan sebagai manusia. Ya, tetapi yang bayi yang dilahirkan itu adalah dari proses prosesnya Allah itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri di dalam diri Maria, tidak melalui sebuah proses perkawinan. Begitu, Bang. Saya punya telur, Bang Nono. Saya punya telur ayam buras. Terus saya punya telur ayam kampung. Ya, ini hebat Bang Nono, telur ayam saya ini. Yang telur ayam kampung saya mesti ada pejantan dulu untuk bisa bertelur ayam betina kampung saya. Kalau nggak ada pejantan nggak bisa telur ayam kampung saya ini betina. Tapi yang aneh Bang Nono, ini ayam buras saya kasih makan aja bisa bertelur ya. Apakah boleh telur ayam buras ini terus saya bawa ke toko emas, saya bilang, oh Pak, ini ayam saya hebat Pak. Ini dia ayam saya bertelur karena nggak ada pejantannya. Terus ini ayam pejantannya, jadi ini telur ini emas Pak. Kan aneh Pak, nggak ada pejantannya Pak. Terus ayam buras ini bisa bertelur. Apakah sesuai logika sang penjual emas ini menerima saya atau enggak, Bang? Kalau dianalogikan seperti ayam buras dan ayam kampung, kita tidak usah
Kalau Jangan dianalogikan takut seperti ibu. Yesus berkata sabarkan Injil ke seluruh makhluk. Bapak Iya. Nono Nggak, sedang dengar menyebarkan dulu, Rifa. Injil. Dengar Enggak, saya dulu, dengar Rifa. suara ibu di belakang itu. Iya. Ibu jangan Ini kan khawatir, iya. kita diskusi. Analogi Kalau sederhana, Bu. Analogi dianalogikan dengan sederhana. ayam, saya pikir itu tidak apple to apple ya, bahwa Bukan, untuk ya. memecahkan rahasia itu rahasianya Tuhan sendiri ya. Dan manusia memiliki keterbatasan kemampuan pikiran dan segala Bang, sesuatunya. Beda Bang dengan Nono. Tuhan ya. Bang Nono, Yesus itu kan, maaf ya, istri Anda kan seorang wanita juga. Istri saya seorang wanita juga. Dan Maria pun seorang wanita juga. Saya bukan menganalogikan secara ini ya, bukan menganggap Yesus itu ayam atau telur. Enggak, ini analogi sederhana yang bisa diterima secara akal, bahwa kelahiran Yesus tanpa adanya seorang ayah bisa kita buktikan sekarang. Itu sederhana loh. Enggak neko-neko, sederhana sekali. Bahwa kambing pun bisa bertelur, bisa beranak tanpa pejantan. Bisa. Kambing. Apakah itu akibat apa? Apakah itu Di antara sekian ribuan yang terjadi ya. Iya, nah Jangan betul. Itu secara ilmu pengetahuan itu sah-sah saja. Betul. Jangan Yesus kambing pun babi iya. sekalipun tanpa melalui kesukaan itu pasti ada. Bas ya, ya. Termasuk Nah, juga ya misalnya Maria cacing. hamil. Kalau misalnya Anda pelajari cacing, bagaimana proses pengumuman. Ya, anak. Lo nangkap kan? Cacing. Lo nangkap. Itu Jadi adalah proses cacing yang kelahiran Maria, proses kehamilan Maria ini ada sesuatu yang berkehendak kepada Maria, sesuatu yang maha besar yang menciptakan manusia ini berkehendak kepada Maria agar si Maria ini bisa hamil tanpa ada seorang ibu. Ya, ada seorang bapak, sel sperma. Yang lebih hebat, ya, seorang bapak sel sperma. Bahkan Elizabeth pun dipenuhi Roh Kudus. Elizabeth tidak punya sel telur karena Elizabeth mandul. Ya. Apakah mungkin orang yang mandul bisa hamil, Pak? Saya pikir bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Jangankan Elizabeth. Mantap. Dengar dulu. Iya. Dengar dulu penjelasannya. Contoh misalnya Nabi Abraham yang kami yakini, yang kami imani, atau mungkin menurut Anda Ibrahim, dia menunggu itu sekitar ratusan tahun untuk dia punya anak. Ya. Saya masuk ya. Artinya, Saya coba artinya masuk. bagi Tuhan itu Silakan. tidak ada yang mustahil ketika orang mau percaya kepada Dia. Ya. Oke. Jadi Oke, coba saya masuk sedikit Pak. Maaf ya. Tadi saya belum sarapan, jadi agak sedikit oleng. Sekarang udah sarapan ya. Alhamdulillah. Oke. ya, sudah nggak orang lagi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak Nono ini teman-teman, beliau adalah kawan kita Kristen. Beliau mencoba untuk menjelaskan tentang Tuhan. Masalahnya tadi Bang Jibril dan saya sudah Saya membuktikan. bukan Kristen. Oh ya, Katolik. Saya perjelas ya, saya Katolik. Iya Ya. ya, Anda Katolik, yaudah bukan Kristen. Nah, Dari dan tadi saya kita bukan- mendiskusikan bukan, saya ya saya udah. umat Iya, biasa, umat ya awam. Allah. Ya. Baiklah, beliau adalah seorang Katolik jemaat awam yang berusaha berbicara tentang Tuhan. Oke, clear? Perlu disebutkan alamat tempat tinggal, nama istri? Tak perlu kan? Oke. Jadi Clear. dari tadi kita mencoba untuk mendiskusikan pemahaman Pak Nonot tentang esensi ketuhanan, teman-teman. Lalu beliau membuatkan Nggak ada sebuah T-nya statement. nih. Oh, nggak ada. T-nya. Yaudah. Nggak ada T-nya. Nono ya, Nono. Nggak ada T-nya. Boleh nggak pakai nono? Nggak. Jadi dari tadi kita mempertanyakan tentang esensi Tuhan. Nah, banyak sekali kontradiksi dari Pak Nono sendiri ketika menyampaikan, memaparkan tentang esensi ketuhanan yang di hadapan kita. Contoh, ketika beliau menceritakan bahwa di dalam diri Tuhan, manusia itu ada Tuhan. Lalu ketika Adam berbuat salah, ketika kita konfirmasi Adam berbuat salah karena siapa? Karena dirinya sendiri. Padahal Pak Nono sendiri mengatakan di dalam diri manusia itu ada Tuhan. Nah, sebenarnya klaim-klaim seperti inilah teman-teman yang menjadi bahan perdebatan kita dengan orang-orang Kristen ataupun Katolik.
sekedar klaim tanpa bisa dibuktikan dan bertentangan dengan logika dan selalu terjadi kontradiksi di premis setelahnya, ini adalah jawaban yang disebut sebagai dogma yang tidak perlu kita pertengkarkan. Kami tidak masalah, umat Islam tidak masalah. Mau kalian bilang ayam itu bebek sekalipun kami tidak masalah. Tapi tugas kita sebagai manusia yang sangat mencintai peradaban, tidak mau dirusak peradaban, maka tugas kita meluruskan apa yang disampaikan Pak Nono. Maka kewajiban saya sebagai muslimah untuk menyampaikan kepada kita tentang bagaimana Islam memahami esensi ketuhanan. Pertama, kita harus sepakati atau tidak sepakati bahwa yang disebut dengan entitas bergelar Tuhan ini adalah entitas yang satu-satunya, kecuali ada yang sepakat bahwa ada yang lain daripada entitas yang dipanggil Tuhan ini, bahwa entitas yang disebut sebagai ilah dalam bahasa Arab atau God atau Theos ini adalah entitas yang tidak sama dengan makhluknya, karena konsekuensinya kalau dia sama dengan makhluknya maka dia cosplay, Tuhan yang menyamar, Tuhan yang menjiplak. Atau kita balik, ketika ada doktrin yang mengatakan bahwa manusia ini adalah kembaran Tuhan, miripnya dari Tuhan, maka lagi-lagi berarti Tuhannya mereka yang punya doktrin bahwa manusia mirip dengan Tuhan, itu Tuhannya manusia. Karena kita adalah jiplakan dari Tuhan. Maka ketika saya punya buah dada, ya Tuhannya punya buah dada. Karena mirip dengan Tuhan. Nah, konsekuensi logik inilah buah dari doktrin yang saya pastikan tidak datang dari Tuhan, tapi datang dari manusia. Kalau konsep itu datang dari Tuhan, maka mustahil bertentangan dengan akal sehat. Karena Tuhan memberikan pengajaran kepada manusia yang berakal. Nah, kalau seandainya ada satu konsep pengajaran dari Tuhan bertentangan dengan akal manusia, dan itu menjadi pertengkaran, maka Tuhan ini adalah Tuhan yang menjadi asbab manusia bertengkar. Kenapa? Orang yang otaknya sehat bilang, lah nggak mungkin Tuhan itu ada dalam diri kita. Karena kalau gue lagi boker berarti Tuhan sama kita, gue nggak terima. Nah, nggak mungkin, tidak mungkin secara logika Tuhan yang, kecuali Tuhannya zolim, ya Tuhannya emang pengen kita berantem aja tuh, Tuhannya pengen kita mencakar-cakaran tuh, dibikinlah konsep yang bikin kita amburadul berantem. Nah, bagaimana dengan Islam? Dalam Islam, dalil eksplisit secara logika itu make sense. Qul huwallahu ahad. Itu jelas, sangat simpel. Katakanlah Allah itu ahad. Allah itu tunggal, Allah itu satu-satunya entitas yang dia sendiri, itu tidak ada yang lain. Kenapa? Kalau seandainya logika kita berpikir ada entitas yang sama seperti dia, punya kekuatan yang sama, punya kehendak yang sama, maka tidak menutup kemungkinan dia akan bertengkar sesama dia. Itu terjadi tidak? Terjadi di zaman Yunani, di mana Zeus bertengkar dengan adiknya, kemudian anaknya Zeus bertengkar sesama anaknya, memperebutkan kekuasaan dan tahta. Nah, konsep Tuhan berkeluarga itu juga konsep pagan, Osiris, dewa-dewa, Mitra, konsep Tuhan itu inkarnasi, reinkarnasi itu juga konsep paganisme, di mana Tuhan yang transenden, yang tidak mampu diindrakan, berusaha sekuat tenaga untuk mampu diindrakan. Dia yang berusaha merendahkan dirinya untuk mampu diindrakan, bukan malah mengupgrade kemampuan manusia untuk dapat melihat dia. Inilah perbedaan kita dengan teman-teman Kristiani ikhwah, di mana teman-temannya Kristen, teman-teman kita Kristen ini percaya bahwa Tuhan mereka itu tidak ada yang mustahil bagi dia. Jadi kalau seandainya suatu saat Yesus menghamili saya, kalian jangan kaget. Karena tidak mustahil Yesus menghamili saya, karena tidak ada yang mustahil. Mohon maaf. Nggak mungkin. Ya. Berarti ada yang mustahil. Berarti ada yang mustahil bagi Yesus, yaitu menghamili saya. Jangan mengaku-ngaku gitu. Kan saya bilang kalau dengar diksinya, kalau tidak berimajinasi yang terlalu. Ya wajar saya berimajinasi dihamili oleh Yesus. Pertama, apa salahnya saya berimajinasi dihamili oleh Tuhan? Kami mengimani perbuatan Yesus baik itu berasal dari Tuhan, sehingga memang sejak kapan menghamili perempuan itu buruk, sedangkan Maria saja yang tidak punya suami dihamili Tuhan? Kenapa salahnya saya dihamili Tuhan Anda? tidak bisa. Kenapa tidak bisa?
Tuhan tidak mau, tidak mau. Dari mana Tidak Anda mau. tahu Tuhan Anda tidak mau? Apakah Anda sudah ngomong dengan Tuhan Anda? dunia kiamat, Tuhan tidak Dari akan mana menghamili Anda Anda. tahu Yang Tuhan hamil Anda itu tidak mau laki-laki menghamili orang. saya? Pakai logika, Ibu. Kalau pakai logika, Tuhan tidak mau Bu, menghamili. saya bertanya, dari mana Anda tahu kalau Tuhan Anda tidak mau dengan Saya saya yang tahu, seksi tidak dan akan manis pernah. ini? Iman Tidak akan saya, pernah. karena iman saya mengatakan Yesus. Ya, Dari kami mana tahu iman kalau itu bukan datang? suaminya orang ya mungkin Iman Gojek kubu, online Injil. kan. Dari mana? Yesus Gantian berbuat bicaranya, jangan sekali berdua. Bingung saya mendengarkan, telinga saya ada dua nih ya. Ya, Saya tanya sekali lagi. Ada tidak yang mustahil yang Yesus bisa lakukan? Kenapa? Ada tidak yang mustahil yang Yesus bisa lakukan? Yesus akan lakukan itu saat penghakiman terakhir. Tidak Saya ada lagi bertanya, pekerjaan pertanyaannya Yesus. bukan itu jawabannya. Apakah ada yang mustahil bagi Yesus? Yesus lakukan apa saja yang dia mau. Saya bertanya, ada tidak yang mustahil bagi Yesus? Kenapa sulit kali brother menjawab pertanyaan saya? Jangan menjebaklah, jangan Kok menjebak. merasa tanya hal-hal yang- terjebak? Bukan, Gimana ini? pertanyaan kau itu hal yang tidak bagi Karena saya. dalilnya ada dalam kitab Anda. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa tidak mau membaca ayat itu? Betul memang Tuhan tidak Ya ada sudah, bagi mustahil Tuhan. tidak Dari suatu saat apa Yesus yang menghamili Anda saya. tanyakan itu? Tidak mungkin saya bilang. Berarti bertentangan Anda dengan kitab Anda. Inilah saya katakan, kalian Bukan. adalah umat Itu kontradiksi. pikiran Anda sebagai manusia yang Loh, memang saya manusia, emang saya Tuhan? sisi Enak aja, manusiawi. sejak kapan? Iya. Sejak kapan saya ini jadi maksudnya Anda Tuhan? mengharapkan itu logika Anda itu tidak masuk Loh, akal. dengar. Saya tidak sisi bicara cita-cita di manusiawi. sini. Saya bicara Ya, konsekuensi. itu kau mengandai-andai ketika Tuhan Ya, bisa mengambil sekarang salah kau. tidak? Salah tidak kalau akan saya pernah mengandai-andai? Tuhan mengambil kau kalau bukan suaminya orang yang akan mengambil kau. Dari mana Itu. Anda tahu? Dari mana Anda tahu sedangkan Ya, Maria Magdalena karena aja Anda menciumi punya kaki Yesus dia tidak pikiran masalah? kesana. Dengar, gantian bicara ya. Kenapa kalian yang merasa sok jadi Tuhan seolah-olah kalian ini adalah kaki tangan Tuhan menjawab semua isi hati Tuhan? Baca Lukas pasal 1 nomor 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka ketika ayat ini ada, saya berargumentasi kalau memang tidak ada yang mustahil bagi Allah Anda, maka tidak mustahil suatu saat saya dihamili oleh Yesus. Kenapa? Memang Yesus punya alat kelamin yang disunat hari ke-8. Yang kedua, dia adalah manusia. Sedangkan kakinya saja pernah dicium oleh Maria Magdalena, seorang pesundal. Kenapa dia tidak bisa menghamili saya? Saya tidak pernah bersundal. Saya juga ada manis-manisnya. Seperti teh celup, enak, manis. Ya, apalagi yang dikatakan mustahil. Hatimu sudah bersundal, itu persoalannya hatimu. Dari mana sudah Anda tahu bersundal. hati saya Tuhan bersundal? tahu. Dari mana Anda tahu hati saya Tahu bersundal? itu. Ya dari kata-kata kau tadi bagaimana Apa misalnya kata-kata? kalau bersetubuh dengan suaminya orang. Itu kan itu pertanyaan. pikiran setan, Pertanyaan. Iya. Saya bertanya Dengan ketika kau Anda bertanya seperti itu berarti kan kau punya Loh, otak. Dengan inilah pertanyaan seperti kalian. itu. Kalian tidak bisa membedakan perandaian dengan kenyataan. Makanya agama kalian andai-andai. Saya bertanya, kalau ada Tuhan di dalam diri manusia, seandainya manusia berzina, maka saya tidak mau mencontohkan orang lain. Saya tidak mau menyinggung orang lain. Saya contohkan diri saya. Seandainya saya berzina, apakah Tuhan ada dalam diri saya? Lalu Anda katakan, wah berarti hati Anda busuk. Nah, sedangkan dalam kitab Anda, Yesus banyak berandai-andai. Bahkan dalam kitab Anda diandaikan, Oholiba itu bersundal dengan laki-laki, Asyur, kelaminnya sebesar punya keledai. Anda mau bilang Tuhan Anda itu otaknya kotor? Jadi jangan menyimpulkan sesuatu yang Begini, tidak ada begini, gitu loh. yang Saya Anda hanya pelajari. menyampaikan, jangan lari kemana-mana. Kau Saya dengar dulu Rifa, yang kau pelajari itu adalah hal-hal yang terbatas yang bisa kau baca saja ya. dari tadi yang melampaui Kau batas di dalam adalah jiwa kalian. kau itu. Kalian dari tadi yang melampaui batas, sok-sok tahu Saya tentang isi berdoa, hati Tuhan. Semoga kau nanti suatu saat Aduh, kau ini jadi nggak seorang usah, mualaf yang baik yang Gini, memahami begini, Tuhan begini, Yesus. my brother, Anda Saat dengan ini istri kau Anda boleh mungkin dari tadi tidak sudah mengerti, melampaui tapi batas dalam hati kalian loh. kecil kau akan menjadi seorang mualaf yang baik. Apa ini mu'alaf? Sebagai pula? seorang murtad. Dengar ya. Berharap berdoa Saya saja, akan semoga kau murtad. nanti jadi seorang Saya akan murtad. Kristen yang baik. Dengar dulu. Saya akan murtad kalau seandainya kalian mampu menjelaskan kepada saya
bahwa memang ada pengajaran Yesus yang dia kerjakan sendiri lalu diikuti oleh mayoritas manusia dan relevan ajarannya, ya, maka kalian tunjukkan itu. Banyak, ya. banyak. Makanya Apa? Salah satunya apa? tahu lebih perdalam baca kitab suci. Iya, makanya Jadi- satu aja. Kalau banyak tuh berarti satu bisa ditunjukkan. Apa satu? Apa-apa. Ya, satunya, Disalib. jangan Emang ada bersinar orang yang mau sana. disalib zaman sekarang? Relevan tidak disalib? Tidak, itu melanggar hak manusia. Ditampar pipi kiri Jangan kasih kanan. samakan dengan Itu kalau begini. seandainya zaman sekarang dicoba orang ditampar pipi kiri kasih kanan, dibotol-botolin orang, tidak relevan. Tidak ada yang mencoba seperti itu. Jadi kalau seandainya, Itu, bahkan apa kata Yesus? ajaran Jualah itu seluruh tentang hartamu, kerendahan hati. berikan kepada orang miskin. Mana ada orang yang nyoba kayak gitu? Ajarannya Tidak relevan. kalian yang misalnya ketika tampar pipi kiri kamu balas dengan pedang. Itu Berarti tidak menandakan relevan. ajaran Betul lah tentang kata cinta saya. Tidak Ya. relevan lah pengajaran Yesus, tidak bisa dijalankan oleh manusia karena ajarannya ajaran yang tidak relevan, tidak make sense. Maka saya katakan kepada Anda, kita kembali ke Silakan, Lukas pasal nggak 1 nomor apa-apa, ya, karena 37. memang iman Anda ya tidak Santai, mengimani Yesus, ya, relax. wajar saja. Saya Relax sudah bicara, saja. kita edukasi 365 orang. Saya tidak mau membiarkan mereka mendapatkan hanya sekedar hiburan. Tugas saya adalah belajar sambil mengajarkan. Santai, relax Bunda, relax Bunda. Nanti Bunda dengan saya. Datang memelukmu, Ibu. Aku mau dihamili Yesus, nggak perlu dipeluk. Hamili aku, Yesus. Ku sudah tak tahan. Jangankan dipeluk Yesus, diambil aja gua mau. Udah, nggak usah dilawan nih si Rifa. Dari Aduh, kemarin ngomongnya ini ngawur ini apa orang. sih si UAM ini orang lagi ngomong? Suruh aja Jangankan si dipeluk Muhammad Yesus. ngambilin kaur. Kurang ajar kau. Ibu itu yang bilang kalau Yesus akan memeluk aku. Andainya Yesus datang memelukku, kuserahkan semua tubuhku ke tangannya. Aku katakan kepada kalian kawan Kristen, andai Yesus datang memelukku, aku tak akan lepaskan dia. Abang, peluk adek bang Selamat gitu. ya. Gini Iya. Rifa. Bentar, mau tanya saya satu belum hal selesai. ya, Saya belum Ibu selesai. Sri. Bercanda, Gini, saya belum selesai. Saya belum. Gini, saya pikir hal itu sudah selesai. Sekarang giliran saya dong. Aduh, tanya. saya belum selesai. Saya Giliran naik ke saya dong sini, saya tanya. buka Jangan suara. kau jangan ngoceh terus. Enggak, saya enggak ada kaitan dengan Anda. Sih, Saya lagi. Loh, teman-teman Bahkan juga yang nonton bukannya boleh nggak saya tentang bicara Muslim. 2 menit? Enggak, saya mau tanya Kan sama kita netizen juga- dulu deh. Netizen, boleh nggak saya bicara 2 menit aja? Teman-teman yang di Oke, bawah. oke. Habis itu Bang Nono. Ya, Habis habis itu itu Bang Nono ya. Oke. Oke, mungkin di sini Bang Jibri bisa jadi moderatornya nih, biar Ya, aman. saya mau Enggak, ini bicara masih dulu. Boleh ya, TikTok, teman-teman? masih aman ini, masih santai kita. Masih TikTok, masih santai. Jadi memang Silakan, saya berapi-rapi kalau bicara tentang Yesus Iya, itu memang saya berapi-rapi karena Iya. Karena saya Silakan, memang Uni. anak hiperaktif. Saya hiperaktif ya kan menjibil kan? Gini. Jadi begini teman-teman ya. Itulah yang saya katakan tadi, ikhwah. Sebenarnya naluri manusia itu menolak apa yang disebut dengan Tuhan bisa menghamili, Tuhan bisa menyentuh perempuan. Tapi kemudian kata-kata yang dipakai oleh saudara-saudara kita Kristen adalah kata-kata yang menyerempet ke situ. Dengar Ibu tadi bicara, semoga Yesus datang memelukmu. Loh, jangan, ini saya ya, saya normal, saya nggak tahu perempuan di bawah ya, terserah kalian bilang apa, saya normal soalnya, saya nggak suka perempuan, saya suka laki-laki. Kalau seandainya ada cowok seganteng Yesus, dada bidang, rambutnya panjang, mukanya Palestina abes, mampu menurunkan roti, mampu merubah air jadi anggur, lalu datang memeluk saya, gua lakban ini badan nama dia, nggak mau gua lepas. Udah, itu pintu kamar saya kunci, setelan itu kunci. Udah, kita di sini aja bang. Roti bisa kau turunkan, air bisa kau rubah jadi anggur, anggur bisa kau rubah jadi air, bisa kau udah bang, abang nggak pergi kemana-mana. Inilah yang akan terjadi secara logika teman-teman. Kenapa? Karena kita jangankan Tuhan yang datang menghampiri kita guys. Andai Ronaldo, nggak usah aja, Bang Jibril aja datang ke sini, belum tentu dia bisa pulang. Iya loh, enggak, sorry, maksudnya saya jamu dulu, makan dulu bang, gitu kan bang, makan dulu bang, duduk di sini bang, ngobrol kita dulu bang. Jangan lama-lama, abang jangan cepet-cepet pulang, abang jangan cepet-cepet pulang. Kau tuh ngelandur-gelindur kemana-mana, Rifa. Kok ngelantur? Saya ini orangnya, Menghayal- saya ini orangnya, menghayal ini loh, Ronaldo, saya ini menghayal friendly orangnya. Yesus. Kalau bang loh, kok menghayal sama, loh gimana sih? Seganteng tuh, Tuhan seganteng itu nggak bisa dihayalkan. Cebi, gue tanya sama lu kalau ada seganteng itu, cowok baik hati, tidak sombong, rajin menabung, bisa nurunin roti, lu mau nggak Cep? Dilamar dia Cep? Cebi, jawab kau Cep. Apa
apa jangan lu nggak normal lagi? Gak mau si Cepi itu, paling kau saja yang Cebi, mau Cebi, itu. diam dulu. Istrimu Bukan aja hanya mau. engkau, Ku tanya sama, Siva. istrimu mau nggak kalau seandainya dia dilamar sama Tuhannya? Jangan Matilah. semunak depan lakimu Allah. Nggak ada yang nggak mungkin. Tidak ada Nggak. yang tidak mau kalau ada Jadi- perempuan dilamar Tuhan. Ya dengar ya. Jadi Sudahlah, gini. Rifa, sudahlah Rifa. Jadi sebentar Sedangkan Pak Nono, sebentar. Jadi gini, apa yang Uni Rifa lakukan sekarang ini sebenarnya menampar logika Bapak. Gimana cara Bapak berpikir dan berlogika? Shaking the cage. Itu Pak. Ini Bapak diajak berpikir. Tuh Kalau perempuan-perempuan di bawah tuh Bang Jibril semua pada mau. Jangankan perempuan Bang, yang laki pun kalian lekong jangan ikut-ikutan mau pula kalian ya. Nih tengok nih, jangankan perempuan, laki-laki aja mau. Kalian coba kita typing sekali lagi ya, menandakan bahwa saya ini normal dan mereka normal. Wahai wanita-wanita di bawah kalian mencoba untuk mendeskripsikan Tuhan kalian, membuat klaim-klaim terhadap Tuhan kalian, maka konsekuensi logiknya ada apa? Lihat perempuan-perempuan di bawah. Bayangkan ya, jangankan spek Tuhan, spek Bang Jibril aja banyak yang mau di bawah. Lu bayangin ada Tuhan seganteng itu, jabatannya Tuhan lagi. Kebayang nggak kalau gue punya laki Tuhan? Pasti gue mau lah, nggak mungkin gue nggak mau. Oh sumpah gue mau sekekal selamanya jadi bini lu, sumpah Tuhan. Mau jadi bini ke 1000 pun nggak apa-apa, asal Tuhan lu ganteng kayak di foto di depan rumah lu itu, mau gue. Tapi kalau mukanya kayak segar-segar gue ludahin. Nah jadi ini adalah common sense. Nalar kita bekerja. Seandainya ada tiba-tiba bentuk laki-laki datang ke hadapan kita seganteng itu, menawarkan kepada kita pelukan, gua bilang aja, gua lakban, gua paku badan gua sama lu, nggak copot kita. Ini konsekuensinya menaruh jabatan Tuhan terhadap manusia, Pak. Itu maksudnya. Iya, nah tapi ini tidak akan pernah berlaku dalam Islam. Jangankan kami berimajinasi dengan Allah, astagfirullahaladzim, dengan baginda Rasulullah Muhammad pun kami tak mampu berimajinasi. Kenapa? Jangankan membayangkan kami berhubungan badan dengan Nabi kami, maaf, Rasulullah sendiri adalah orang yang kalau berbicara tentang fikih perempuan, beliau sangat malu dan bahkan menggunakan Sayyidah Aisyah untuk menyampaikannya. Tidak ada otak kami mampu memikirkan hal itu. Kenapa? Karena Nabi kami tidak ada gambarnya, tidak ada mukanya bisa kami imajinasikan. Saya tidak bisa menghayal dengan wajah Nabi saya, karena Nabi saya tidak dipampang-pampang. Loh, wajah Tuhan Anda saya bisa berimajinasi. Bahkan mohon maaf, Anda tahu tidak, bahkan ada alat pemuas syahwat wanita yang dibuatkan menggunakan gambar Tuhan Anda. Ada dildo Yesus, brother. Ada. Jadi bukan saya yang memulai sebenarnya. Imajinasi itu telah lebih dulu dilakukan oleh kawan-kawan Anda yang Kristen. Mari kita buktikan ya. Maaf saya tunjukkan datanya ya. Oke. Nih, jadi jangan katakan kalau kalianlah yang menjadi asbab Tuhan kalian dihujat, kalianlah yang menghujat Tuhan kalian ya. Karena mohon maaf, kami umat Islam jangankan kepada Tuhan kami, para nabi kami saja tidak mampu kami hinakan, karena kami diberitahukan bahwa mereka adalah orang-orang yang ada yang tidak mampu mereka lakukan, ada yang mampu mereka lakukan. Ya, jadi ada semoga batasan. Roh Kudus Sebentar. memberi penerangan. Coba abang lihat dulu. Abang lihat dulu ini. Abang lihat dulu ini. Ini kan Ya. ini apa ini? Saya tanya ini apa ini, Abang? Ya, itu Coba, Abang. korpus. Korpus. Kalau ini apa ini? Itu saya pikir itu manusia punya kerjaan. Nah, Tidak itu seperti- dia, Bang. Itu dia. Gara-gara kalian mengimajinasikan Tuhan, akhirnya banyak imajinasi liar yang muncul. Artinya, apa yang saya Tapi katakan kau itu suka-suka yang begitu ya, gambar-gambar akan begitu. menuduh. Bukan. Itu suka nggak sukanya nggak relevan, tapi itu konsekuensi menuhankan yang ada bentuknya, nuduh. Bang. Karena Saya itu tidak- orang-orang Bang, Yahudi. menunjukkan data sesuai bukti gitu loh, Bang. Tidak hanya Iya. asal bicara. Karena Nah, itu Bang, Tuhan sini.
Karena itu Tuhannya Yesus, Bapaknya atau orang-orang Yahudi itu Tuhannya nggak berbentuk. Kenapa? Karena Tuhan yang sebenar-benarnya tahu kelakuan manusia tuh kayak gimana, gitu loh. Inilah kami ngeri loh kalau lihat apa yang beredar ini. Bagaimana Tuhan kalian dibuatkan alat kelamin dan segala macam. Astagfirullahalazim. Dan ini kalian secara nalar saya tahu kalian tidak akan menerima itu. Tapi faktanya kalianlah yang menjadi asbab Tuhan kalian diimajinasikan. Kalian tempel itu gambar Yesus dengan seganteng itu. Bagaimana mungkin saya yang manis ini melihat wajah seganteng itu tidak tertarik? Lah tiba-tiba dia datang memeluk saya. Wah, gua nggak lepasin, sumpah. Iya. Jangankan Tuhan kalian, ya kan? Ya kecuali seger-seger lah, janganlah kayak mukanya kayak seger-seger, ya kan? Kalau kayak Bang Jibril nggak apa-apa, kayak seger-seger nggak mau laku, gitu. Ini Bang Papzi juga ganteng. Bang Nggak mau Papzi. Bang Jibril aja lah, nggak mau Bang Jibril aja. Jangan Bang Jibril aja. Bang Jibril aja. Bukan, aku tuh nggak bisa ini, nggak bisa kayak Maria Magdalena gitu, mencintai banyak lelaki gitu, nggak bisa. Gitu Bang. Jadi cintaku kepada Yesus tuh tak tergantikan Bang. Tadi saya sedikit baguslah kalau gitu. mencatat ya Bang Iya. Nono. Tadi saya sedikit Ya. mencatat, istri Bang Nono mengatakan perbuatan baik Yesus itu berasal dari Tuhan. Betul kan? Dia bicara seperti itu kan? Perbuatan baik Yesus itu berasal dari Tuhan. Berarti di sini ada dua dong. Ada subjek dan objek. Berarti Yesus itu hanya suruhan atau apa? Hanya sebagai pelantara. Apakah seperti itu, Bang? Yesus itu konsep Tritunggal, Trinitas yang ada dalam iman kami itu tidak dipisahkan. Kenapa? 3 menjadi 1. 3 Trinitas. Artinya bahwa Tuhan yang sama, ya, Tuhan yang sama. Kenapa Allah itu mengutus Yesus ke dunia? Itu untuk proses rekonsiliasi atas dosa-dosa manusia. Rekonsiliasi ini segini. apa maksudnya Bang? Coba jelaskan dulu, aku nggak paham Rekonsiliasi bahasa-bahasa. untuk menebus dosa manusia. Karena Nggak maksudnya begini, Bang. apa sih rekonsiliasi ini? Bentar, Uni. Begini, kau Bang. dengar dulu, Rifa. Bang, Tuhan itu kan maha kuasa menurut Abang, betul kan? Maha kuasa kan? Iya. Buat apa Tuhan repot-repot turun ke dunia hanya untuk menebus dosa umat-umatnya yang berdosa? Sedangkan dia bisa mengampuninya. Udah aja ampuni, Iya. tanpa harus Nah, menebus. sekarang untuk Secara proses gini, Bang, mengampuninya, kalau dia dia lahir, harus menjelma menjadi manusia dulu. harus menjelma Nah. jadi manusia, terus bunuh diri gitu. Bukan bunuh diri. Yesus 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 menyerahkan nyawanya kepada orang Yahudi waktu itu, dan dia tahu nggak waktu itu dia mau dibunuh? Dia tahu. Berarti dia mau bunuh diri dong. Bukan. Itu bukan? adalah kehendak Allah yang doa Nah, terakhir berarti Yesus kehendak waktu Allah, mati salib itu. berarti Yesus itu hanya sebagai suruhan dong. Itu penjelmaan diri Allah di dalam diri Yesus, ya. Itu Jadi, berarti Yesus bahwa dia Yesus sisi setelah dibunuh. manusiawinya, Yesus itu setelah dibunuh jadi bangkai, Bang. Ya kami Oh, sering oh, ada yang bertengkar, nggak apa-apa, bertengkar. karena kami Ini nggak punya kita Roh nggak Kudus. bertengkar loh. Nggak. Memang kami suka bertengkar karena Bang, dia disalibkan. Yesus tidak dibunuh, bahwa dia dicambuk menjelang Mati nggak, Bang? penyalibannya, dia disiksa. Mati nggak, Bang? Mati nggak? Yesus mati. Iya, namanya mati, Tetapi dibunuh kan lah. dia Mau bangkit. itu dicambuk, mau itu ditusuk, mau itu ditembak. Setelah mati ya dibunuh Ya, namanya. Oke, saya ikuti Oke. alur pikiranmu. Ya, dia mati. Ya, itu kan otomatis dia jadi bangkai, betul. Terus Apakah bangkai itu bisa disebut Tuhan? tidak jadi bangkai. Yesus bangkit. Apakah ada yang menyebutkan Yesus itu bangkit. Kalau dalil misalnya yang Yesus itu pasiknya? matinya jadi bangkai, saya tidak mengimani Yesus, ya. Jadi hal penting dalam kekristenan mengimani Yesus adalah ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Setelah hari ketiga dia dikuburkan, mati, dikubur.
dan dia bangkit dan dia menampakkan diri di hadapan para Berarti menurut muridnya. abang ada manusia yang bisa bangkit dari kubur itu? Enggak. Udah gitu. bukan Salah Pabzi. Enggak, Oh, ya. gitu. Maksudnya Bang bukan Papsi gitu. jangan ke sana. Udah, pokoknya kalau mati bukan Tuhan, dah itu aja. Oke. Dilanjut Oke, nyimak dulu. lagi. Ya, Oke, jadi lanjut. begini ikhwah ya, kalau kita perhatikan doktrin teman-teman Kristen, kenapa saya dan Bang Zuma selalu membuat statement, konsekuensi dari imannya teman-teman Kristen ini kalau tidak menghina Tuhan, kalau tidak meludahi Tuhan, kalau tidak mengutuk Tuhan, itu konsekuensi. Pertama, dari tadi kita bernarasi bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu poin saya. Ya, saya tetap berada di kitab Lukas tadi. Lalu ketika kita bertanya, itu ditabrak oleh nalar mereka. Lalu mereka katakan, kenapa kau membatasi Tuhan? Nah, inilah yang selalu saya gaung-gaungkan bahwa Kristen ini adalah ajaran kontradiksi. Ayat dengan ayat kontradiksi, doktrin dengan ayat kontradiksi. Buktinya sudah kita lihat bersama. Ketika tertulisnya tidak ada yang mustahil bagi Allah, saya tanyakan mustahilkah Tuhan mau menghamili saya? Dia katakan mustahil. Maka ini yang disebut dengan pengajaran manusia. Karena Allah sudah berkata dalam Al-Quran kita, seandainya ini datang kontradiksi, tidak mungkin membuat akal kita semakin botol, ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman mengajak kita untuk afala yataqilun, afala yatadabbaru, afala yatafakkaru. Artinya kita diperintahkan untuk berpikir, berakal, dan juga untuk merenungkan apa yang ada. Nah, sedangkan umat Kristiani mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah manusia yang ketuhan-tuhanan atau Tuhan yang kemanusia-manusiaan. Padahal tidak mungkin lingkaran pada saat bersamaan adalah segitiga dan tidak mungkin segitiga pada saat bersamaan adalah lingkaran.